Freddie Mercury meninggal pada 24 November 1991, di usia yang baru 45 tahun. Dunia kehilangan salah satu suara terhebat yang pernah berdiri di atas panggung. Tapi hanya sedikit yang tahu betapa sunyinya tahun-tahun terakhir hidupnya. Secara medis, ia meninggal karena bronkopneumonia. Komplikasi dari AIDS yang telah merusak sistem kekebalan tubuhnya. Tapi tragedi terbesar Freddie bukan hanya penyakitnya, melainkan bagaimana dunia memperlakukannya setelah itu. Pada masa itu, AIDS bukan hanya dianggap sebagai penyakit, tapi sebagai hukuman sosial. Orang yang mengalaminya bukan ditolong, justru dihakimi. Itu sebabnya, sebelum menghembuskan napas terakhir, Freddie memilih diam. Ia menutup hidupnya dari sorotan, dan hanya dikelilingi oleh orang yang benar-benar mencintainya. Dan untuk memahami bagaimana semuanya bisa sampai di titik itu, kita harus kembali ke masa ketika Freddie masih berada di puncak kejayaannya. Pada tahun 1980-an, AIDS dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Media tidak hanya memberitakan, tetapi menghakimi. Banyak selebriti kehilangan karir, reputasi, bahkan martabat begitu status mereka diketahui. Rumah sakit menolak pasien. Keluarga menjauh. Dan publik memperlakukan penderita seperti wabah. Cintanya dijadikan bahan gosip tanpa henti. Freddie adalah seorang legenda di atas panggung. Tetapi di belakang tirai ia hidup dalam ketakutan. Bukan pada kematian, tapi pada penghinaan. Dan di tengah semua itu, Freddie mulai menjauh dari sorotan. Bukan karena ia sudah lelah bermusik, tetapi karena tubuhnya mulai memberi tanda bahwa sesuatu telah berubah. Setelah curiga cukup lama, Freddie akhirnya menjalani tes medis secara diam-diam. Dan dari situlah ia mendapat kabar yang mengubah sisa hidupnya selamanya. Hasilnya positif. Di era 80-an, vonis AIDS hampir sama artinya dengan surat kematian. Tidak ada obat, tidak ada harapan. Dan yang lebih menakutkan dari penyakitnya adalah penghakiman publik. Karena itu, Freddie memilih bungkam. Ia tak ingin hidupnya diseret media atau dijadikan sensasi murahan. Hanya segelintir orang yang tahu lebih dulu. Mary Austin, Jim Hutton, pasangan terakhirnya, dokter pribadinya, dan Brian, Roger, serta John dari Queen. Mereka semua menjaganya dalam diam. Bukan hanya karena loyalitas, tapi karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika dunia mengetahuinya terlalu cepat. Freddie tetap tampil di panggung, tetap merekam album, tetap bernyanyi seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika tubuhnya mulai kalah dari penyakit yang menggerogoti dirinya pelan-pelan, Freddie mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Jauh sebelum dunia tahu. Luka-luka kecil di tubuhnya tak kunjung sembuh. Berat badannya turun. Dan tenaganya cepat habis meski ia jarang mengeluh. Saat itu, banyak orang mengira ia hanya kelelahan tur. Tapi orang yang paling dulu menyadarinya bukan dokter, melainkan Mary Austin. Perempuan yang paling ia percaya seumur hidupnya. Mary melihat ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Dan cara Freddie menyembunyikan rasa sakitnya justru membuat Mary semakin yakin bahwa ini bukan penyakit biasa. Ketika bintik-bintik kaposi sarcoma mulai muncul di tubuhnya, Freddie tahu apa artinya itu. Dan di era itu, siapapun yang melihat tanda tersebut tahu bahwa kemungkinan besar seseorang telah terinfeksi AIDS. Dari sinilah hidup Freddie perlahan berubah. Bukan hanya tubuhnya, tapi caranya memandang dunia dan orang-orang di sekelilingnya. Setelah mengetahui kondisinya, Queen sebenarnya punya dua pilihan, berhenti, atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Dan mereka memilih yang kedua. Bukan demi kepentingan band, tapi demi Freddie sendiri. Karena hanya di studio, Freddie merasa masih hidup. Brian May pernah berkata, selama dia bisa berdiri dan bernyanyi, kami akan terus merekam. Di luar kamera, Freddie mulai kehilangan berat badan.